Bapakku yang baik tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kenapa ada keluarga yang baik-baik aja, ada keluarga yang nggak baik-baik aja, dan kenapa nggak semua keluarga bisa baik-baik aja? Satu malam itu saya cuman bilang, Tuhan kok gini banget sih gitu, hidup kok gini banget sih gitu kan. Yang saya tangkap gitu, Tuhan balik ngomong kayak, apa yang kamu rasain sekarang itu sebenarnya bisa kok baik-baik aja. Gimana caranya? Ya mengampuni. Gimana mau mengampuni nih gitu, ceritanya gimana nih, nggak ada dasarnya nih. Saya diusir dari rumah karena mempertahankan hal yang baik di rumah. Jadi waktu itu saya tegur papa karena dia mulai merokok lagi. Ini kan rumah gua, kalau nggak suka ya pergi aja lu. Ketika saya pergi, papa tuh sempat sakit. Wah, itu saya dalam hati tuh syukurin ya kan, laga-laga ngerokok lagi sih gitu kan, dalam hati kan, kena kan stroke. Nah ketika stroke ngerasa udah mau mati, jadi akhirnya dia jujur udah menikah lagi, udah punya anak tanpa sepengetahuan mama. Wah, itu saya makin bete. Kalau secara logis saya fix nggak akan pulang, fix, entah sampai kapan. Setiap hari itu saya pikiran mama, pikiran rumah gitu kan. Kok mama masih bisa sih kok gitu kan, kayak aduh, mama kasih teladan. Jadi keluarga saya itu sebenarnya sudah bisa lebih berantakan lagi dari dulu. Papa mama itu beda keyakinan. Ayah saya kerap kali melakukan hal-hal yang kurang menyenangkan dan menyakiti ibu saya gitu kan. Jadi saya ikutan sering berantem sama papa. Saya yakin dulu mama mungkin nggak enak untuk bawa saya sekolah minggu. Papa juga mungkin nggak enak untuk ngajarin saya sholat. Akhirnya ya saya nggak tahu Tuhan yang mana ya gitu kan. Titiknya banget tuh adalah ya ketika saya udah mulai nyebut Tuhan ini gimana. Mungkin pada saat itu saya juga nggak tahu berdoa sama Tuhan yang mana ya. Awalnya saya bilang kenapa nggak Tuhan bikin keluarga saya baik-baik aja. Pilihannya adalah cuma mengampuni. Tuhan ngomongnya kayak kenapa nggak bisa? Mama kamu aja bisa. Besokannya saya pulang. Saya dengar di meja makan ada orang makan. Saya panggil Pak. Gitu. Terus saya peluk. Saya bilang Anda minta maaf buat semuanya. Papa nangis. Saya bilang Papa juga minta maaf. Momen ketika saya harus pulang minta maaf sama papa itu mukjizat. Saya merasakan kelegaan yang nggak pernah saya rasain seumur hidup. Itu yang menarik saya untuk kenal Tuhan tuh dari situ. Bahwa Allah merelakan keilahiannya turun ke dunia. Dia harus jadi korban, dia harus disalib, dia harus mati, dia harus bangkit. Itu bentuk kasih yang luar biasa. Kasih yang seperti itu yang membuat saya bisa datang dan mengampuni. Gitu. Yesus yang seperti itu yang saya ingin kenal lebih dalam. Dan Yesus yang seperti itu yang memanggil saya gitu. Dan saya mikir kalau kondisi keluarga saya baik-baik aja, saya nggak akan pernah tahu artinya pengampunan, mengampuni, dan artinya ketulusan. Saya Angga Tetsuya, ini aku dan sebuah cerita. Shalom saudara, kembali pagi ini kita berjumpa bersama-sama melalui ibadah streaming kita. Mari kita mau siapkan hati kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada pada hari ini, saat engkau mengalami haus dan lapar akan Tuhan, maka kita akan dipuaskan dan dikenyangkan. Mari kita mau tundukkan kepala kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam hidup kami Tuhan, Engkau yang terindah, Engkau yang termulia. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat
Mari jemaat angkat tanganmu, puji Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Mari katakan, sungguh indah. Inilah pujian kami ya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Mari katakan bersama. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari angkat tanganmu jemaat Tuhan, katakan bersama. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Inilah pujian kami bagimu ya Tuhan. Haleluya. Yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Glory. Inilah pujian kami, inilah pengagungan kami, hanya padamu Tuhan kami memuji. Haleluya. Syukur Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan.
Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, umat-Mu berada, melalui ibadah streaming Tuhan pada hari ini, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan, jiwa kami dikuatkan dan diteguhkan. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin teguh di hadapan Tuhan. Bapa di surga, urapi rangkaian ibadah pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami desain ibadah ini hanya untuk Tuhan, kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, melalui ibadah hari ini, melalui kebenaran firman-Mu hari ini, kami boleh Tuhan semakin melekat dengan-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah kami Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita tetap semangat dalam Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menyembah Tuhan yang luar biasa. Yesus kau sahabatku, Allah yang luar biasa. Haleluya. Kami ya Tuhan, Allah yang luar biasa. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Inilah Tuhan keputusan kami Tuhan. Kami memilih Engkau sebagai sahabat kami. Amin. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, haleluya, berada di sisiku selama-lamanya. Mari katakan bersama. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber
Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau buka hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam kehidupan kita banyak hal yang tidak bisa kita pahami. Namun mari kita percaya bahwa waktunya Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang tepat, waktu yang sempurna bagi saya dan saudara. Mari kita mau tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila nanti, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan kasih yang terbaik, walau
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan satu pesan Tuhan. Saya percaya ini pesan yang sangat penting untuk setiap kita, bukan saja kita perlu renungkan, tapi kita perlu praktekkan berkaitan dengan tema yang akan saya bawakan pada siang hari ini, yaitu tentang spiritual warfare, ya, peperangan rohani. Sebelum kita dengar ini, mari bersama-sama kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Biar pujian, penyembahan, dan ibadah ini menyukakan hati Tuhan. Tiba saatnya kami kembali lagi mau dituntun, kami mau diajar, kami mau diingatkan, agar kami boleh menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang beribadah pada saat ini, supaya kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami boleh menerima anugerah, pemulihan, dan berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, berfirmanlah, pakai hamba-Mu menjadi berkat dalam nama Yesus. Kami sambut firman Tuhan. Amin. Ya saudara-saudara, salah satu penyebab terbesar penggenapan firman Tuhan yang Yesus nubuatkan menjelang kedatangannya di akhir zaman adalah banyak orang akan murtad, saudara-saudara. Orang murtad itu berarti dia pernah berada di dalam kebenaran terlebih dahulu. Dan murtad tidak terjadi dalam satu malam. Artinya, saudara-saudara, ada orang-orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan karena hidup di dalam kekalahan demi kekalahan, kekecewaan demi kekecewaan, kepahitan demi kepahitan. Ketika mereka tidak tahan menanggung penderitaan, pergumulan yang mereka hadapi, mereka tergoda untuk mempertanyakan apakah Tuhan ada. Dan akhirnya mereka mengambil sebuah keputusan yang parah dalam kehidupan mereka, yaitu mereka bisa meninggalkan Tuhan. Atau kalau tidak bisa dikategorikan orang itu murtad, tidak sedikit beberapa mereka mengalami kemunduran. Saudara-saudara, yang tadinya aktif, tapi akhirnya mereka meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan bukan cuma kemunduran, saudara-saudara, ada beberapa mereka yang mengalami stagnan, saudara-saudara, tidak mengalami betul-betul kemajuan. Inilah yang terjadi pada akhir zaman, karena ini sudah dinubuatkan. Dikatakan di dalam kitab Matius pasal yang ke-24, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin karena telah kehilangan kasih mula-mula. Kenapa saudara-saudara hal ini terjadi? Saya berharap saudara-saudara yang hari ini beribadah, saudara tidak mengalaminya. Tapi kalau saudara mau rendah hati dan menyadari, menelaah, ternyata saudara adalah bagian yang di dalamnya, saudara perlu berhati-hati, saudara perlu berjaga-jaga, saudara perlu mengambil satu komitmen untuk kembali kepada Tuhan. Nah, kenapa hal ini terjadi, saudara-saudara? Hal ini terjadi karena mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berada di medan pertempuran. Saya tidak mengatakan bahwa ini pertempuran secara fisik, bukan. Tapi yang saya maksudkan adalah seperti tema yang saya bawakan. Banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa mereka itu sedang berada di sebuah medan peperangan. Dan medan peperangan ini jauh lebih dahsyat, ya, dari segala bentuk peperangan yang pernah kita ketahui, baik kita lihat di televisi maupun kita baca di dalam buku-buku sejarah, saudara-saudara. Ingat ya, kita ini bukan patung, kita ini bukan makhluk yang cuma jasmani. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 dikatakan dengan jelas bahwa kita ini terdiri dari tubuh, tapi bukan cuma tubuh, jiwa dan roh. Kita ini makhluk roh, makhluk yang kekal. Nah, kalau saudara tidak menyadari bahwa kita sedang berada di dalam satu medan pertempuran, maka tidak sedikit dari antara kita seperti yang saya ungkapkan tadi. Saudara-saudara, coba kita lihat bersama-sama di dalam Efesus pasal yang ke-6. Ini ayat yang sangat terkenal yang sudah kita dengar berulang-ulang. Dikatakan ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena, saudara perhatikan baik-baik,
Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara ingat nih, kita ini bukan melawan tetangga kita mungkin yang menjengkelkan, keluarga kita mungkin yang telah mengecewakan, rekan bisnis kita mungkin yang telah menipu kita. Saudara, enggak. Ada satu kekuatan di balik semua kejadian-kejadian yang menyeret orang kepada kebinasaan. Apa itu saudara-saudara? Yaitu melawan penguasa-penguasa, melawan setan, melawan iblis, melawan pengaruh dunia di balik pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh iblis. Saudara, bahwa mereka sedang menyerang semua orang, terutama anak-anak Tuhan. Tapi sayangnya saudara-saudara, banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari bahwa setiap hari mereka berada di medan pertempuran yang jahat. Pertempuran yang hebat. Makanya tidak heran saudara-saudara, banyak orang-orang percaya yang terluka. Saudara bisa bayangin, mereka berada di sebuah pertempuran, tapi berada dalam keadaan yang tidak siap. Mereka tidak terlindungi, mereka tidak bawa senjata. Mereka masuk di dalam daerah-daerah yang banyak ranjaunya. Kalau saudara pernah tahu perang gerilya, saudara-saudara, ya kalau saudara baca perang gerilya, maka ada beberapa negara-negara yang diserang, itu sudah tahu bahwa mereka akan kedatangan musuh. Mereka taruh, saudara-saudara, ranjau-ranjau bom-bom yang ditanam di tanah. Nah, kalau misalnya saudara-saudara kita masuk di dalam medan pertempuran, kita tidak menyadari bahwa itu ladang ranjau, saudara-saudara sangat fatal. Tidak sedikit mereka yang terluka parah dan akhirnya cacat. Mereka akhirnya tidak berguna lagi. Di dalam gereja lokal, saudara-saudara, orang-orang yang demikian, mereka bisa berada dalam gereja. Mereka bisa beribadah. Mereka mungkin bisa melakukan ritual. Tapi sebenarnya sudah tidak berguna, saudara-saudara. Mereka tidak bisa melakukan banyak hal. Kenapa? Secara roh mereka terluka, secara roh mereka cacat. Beberapa di antara mereka betul-betul mati. Kenapa? Karena mereka terluka. Mereka tidak menyadari bahwa mereka berada di sebuah medan peperangan. Setiap hari ketika saudara bangun, saudara-saudara, itu merupakan peperangan sudah terjadi. Dan begitu banyak orang-orang percaya tidak menyadari bahwa itu senjata dari kuasa kegelapan setiap hari diarahkan kepada saudara, kepada keluarga Anda. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, iblis lawan kita itu, dia membenci saudara. Dia tidak mau saudara berada dalam keadaan yang baik-baik. Bapak ibu saudara-saudara dengar, suami-suami dengar, anak-anak muda dengar, ibu-ibu, para wanita dengar. Dia tidak suka saudara, dia tidak suka keluarga saudara. Kalau dia datang kepada saudara, inilah yang dia lakukan. Ia mencuri, dia membunuh, dan bahkan dia membinasakan. Dia mencuri begitu banyak dari saudara, tanpa saudara ketahui. Dia mencuri kesehatan saudara, dia mencuri uang, dia mencuri sukacita, dia mencuri kemesraan saudara. Dia mencuri hubungan yang baik antara suami dengan istri. Dia mencuri hubungan yang baik antara kakak dengan adik, saudara bersaudara. Itu sebabnya mereka saling melukai, saling membenci. Beberapa mereka akhirnya saudara-saudara tidak menyadari bahwa ketika iblis datang kepada saudara, kepada keluarga saudara, dia akan bukan saja mencuri, dia akan membunuh perasaan saudara. Itu sebabnya beberapa orang udah mati rasa, sudah tidak mau peduli, sudah akhirnya tertutup di antara sesamanya. Kenapa? Karena dia membunuh perasaan, dia membunuh hubungan saudara, dia membunuh kemesraan saudara, dan akhirnya saudara-saudara terutama dia akan bunuh semua yang berhubungan dengan apa? Dengan Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara berapa banyak di antara orang-orang percaya hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam kekecewaan, kecewa terhadap suami, kecewa terhadap istri, kecewa terhadap masa depan, kecewa kepada pemerintah, kecewa terhadap teman. Dan akhirnya saudara-saudara mereka akhirnya putus asa,
Dan ketika mereka putus asa, mereka tergoda untuk meninggalkan Tuhan. Inilah saat yang dikatakan bahwa iblis telah membunuh dan membinasakan saudara. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka tidak menyadari bahwa mereka diserang habis-habisan setiap hari. Pikiran mereka, perasaan mereka. Dan ternyata sayangnya tidak banyak orang yang menyadari hal ini. Mereka bangun, melakukan aktivitas, saudara-saudara, dengan kekecewaan, dengan luka. Begitu setiap saat. Dan mereka berpikir bahwa ini sesuatu yang normal. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berada di dalam pertempuran. Bapak ibu saudara-saudara, orang muda dimanapun engkau berada, saudara-saudara dengar. Secara spirit, banyak orang bisa saja sakit. Ya, jiwanya sakit. Dia kelihatan secara fisik normal. Tapi saudara-saudara, begitu banyak orang memberikan pandangan jalan hidup yang akhirnya terlihat aneh. Ya saudara-saudara, tidak berjalan sesuai dengan orang normal, apalagi dengan kebenaran. Saya percaya ini sakit, jiwanya sakit. Beberapa orang saudara-saudara, mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Mereka dikuasai oleh dosa-dosa tertentu dan mereka tidak bisa lepas. Beberapa orang mengalami keterikatan dengan obat-obatan tertentu, keterikatan dengan pornografi, keterikatan dengan hubungan-hubungan yang rusak, ya, keterikatan dengan hobi-hobi tertentu yang akhirnya mengorbankan begitu banyak waktu yang seharusnya diberikan kepada orang-orang yang mereka kasihi. Kenapa saudara-saudara? Dengar ini. Ini mereka terluka. Mereka menjadi orang-orang yang cacat. Karena apa? Karena mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berada di dalam sebuah peperangan rohani. Saudara dengar, iblis tidak pernah tidur. Setiap kali dia menanti saudara, untuk apa? Untuk menjatuhkan hidup saudara. Dia ingin saudara berada dalam penderitaan demi penderitaan. Sekali lagi dengar, iblis sangat membenci saudara. Itu sebabnya saudara-saudara dipanggil untuk masuk di dalam peperangan rohani, dan saudara dipanggil untuk menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Nah, saya akan masuk kepada inti masalah apa yang saya mau bawakan kepada saudara-saudara. Kenapa banyak orang-orang percaya mengalami keadaan rohani jiwa yang seperti itu? Beberapa mereka berjalan di dalam kekalahan, beberapa mereka stuck. Dari dulu seperti itu aja, nggak maju-maju. Ya, dari dulu nggak bisa doa, nggak bisa berdampak. Sampai sekarang sama. Dari dulu orangnya tersinggungan, cepat marah, gampang kecewa. Sampai sekarang begitu-begitu juga. Dahulu orang pelit, tidak suka memberi hitung-hitungan kepada Tuhan, tidak setia memberikan persembahan, tidak setia memberikan persepuluhan. Sampai sekarang orang itu tidak pernah berubah. Saya mau kasih tahu, ini kehidupan stagnan. Orang seperti ini adalah orang yang terluka secara spirit dan jiwanya. Nah, kenapa banyak orang-orang yang seperti ini, saudara-saudara? Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, saudara-saudara, mereka tidak mengerti kebenaran. Bersama-sama saya akan ajak saudara-saudara membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Banyak orang tidak merdeka. Banyak orang tertawan. Secara fisik mereka bisa tersenyum, secara fisik mereka bisa beraktivitas, tapi ternyata mereka tertawan, saudara-saudara. Orang yang tertawan terbatas. Mereka tidak bisa melayani dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Tidak bisa. Mereka tidak bisa memberkati begitu banyak orang. Kenapa? Tertawan. Nah, kenapa mereka berada dalam keadaan seperti ini? Mereka tidak mengerti kebenaran. Alkitab dengan jelas mengatakan, ketika kita mengerti kebenaran, berjalan dalam kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kenapa banyak anak-anak Tuhan, saudara-saudara, yang kalah, yang terikat, yang sakit jiwanya, sakit rohnya? Yang pertama, saudara-saudara, karena mereka tidak mengerti kebenaran. Tadi saya ungkapkan, mereka tidak sadar mereka berada dalam peperangan rohani yang lebih dahsyat dari peperangan yang secara jasmani. Kenapa? Karena ini berdampak bukan cuma hidup kita sekarang, ini berdampak sampai kekekalan. Ketika orang masuk di dalam hukuman kekal, itu bukan untuk 2 tahun,
itu bukan untuk 70 tahun, itu bukan untuk 1000 tahun, itu bukan untuk 1 juta tahun, bermiliar-miliar tahun. Saudara bisa bayang ya, ini terjadi karena apa saudara-saudara? Karena mereka tidak menyadari bahwa mereka berada dalam sebuah peperangan rohani setiap hari. Kenapa mereka tidak menyadari? Mereka tidak mengerti kebenaran. Kenapa mereka tidak mengerti kebenaran? Ya jelas saudara-saudara, mereka tidak bergaul akrab. Kalau saudara dengar minggu pertama, saudara-saudara, kita dipanggil untuk mendekat. Supaya apa? Supaya kita bergaul akrab, mengenal yang sesungguhnya, bukan mengerti tentang Tuhan. Mengenal sesungguhnya adalah bergaul akrab. Bagaimana caranya salah satunya kita bergaul akrab? Minggu lalu kita dengar bahwa saudara dipanggil untuk memiliki kehidupan saat teduh yang baik, secara rutin membaca Alkitab, memiliki waktu-waktu teduh. Nah, banyak orang melalaikan ini. Itu sebabnya saudara-saudara, orang-orang yang seperti ini, mereka kena tipu muslihat iblis. Mereka tidak menyadari, saudara-saudara. Mereka tidak tahu. Ya, orang-orang yang jarang, malas ibadah, saudara-saudara. Udah tahu, saudara-saudara, ini sekarang kita dipermudah. Ibadah secara online itu dipermudah. Tapi berapa banyak ibadah secara online pun, saudara-saudara, mereka lalai, mereka gagal. Makanya tidak heran orang-orang yang seperti ini hidupnya tidak merdeka. Ya, tidak akan pernah secara maksimal dipakai, dilipat gandakan. Saudara tidak akan bisa berdampak, saudara tidak akan memiliki atau berjalan dalam kuasa pengurapan yang luar biasa. Saudara tidak akan bisa mendoakan orang, saudara-saudara, dan orang mengalami kelepasan, membimbing orang dan orang mengalami pemulihan. Saudara tidak akan mengalami pelipat gandaan ketika saudara mau berdampak buat orang, baik secara daya, ya, doa maupun harta saudara. Saudara tidak akan mengalami pelipat gandaan. Kalau apa? Saudara-saudara, kalau kita tidak betul-betul menyadari panggilan ini karena keakraban dengan Tuhan. Oh, saudara alergi ke gerakan. Ada kegerakan ini tidak mau, ada kegerakan itu tidak mau. Makanya saudara-saudara, kita tidak merdeka. Kita tidak tahu kebenaran. Dan ketika kita tidak tahu kebenaran, kita adalah orang-orang yang tertawan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa banyak orang-orang percaya mengalami masa-masa di mana ketika Tuhan Yesus mau datang, orang mengalami kemunduran. Orang mengalami kekalahan demi kekalahan. Secara fisik mereka sehat, tapi secara jiwa mereka cacat. Mereka tidak normal. Beberapa orang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Beberapa orang terintimidasi. Beberapa orang, saudara-saudara, berada dalam penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi oleh dokter. Tapi ternyata, saudara-saudara, mereka berada di bawah kutuk. Nah, kenapa hal ini? Ingat yang pertama, saudara-saudara, mereka tidak mengerti kebenaran. Ketika kebenaran turun atas mereka, sesungguhnya mereka bisa merdeka. Yang kedua, saudara-saudara, mereka kena tipu muslihat iblis. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 tadi, kita sudah baca ya. Efesus 6 ayat yang ke-11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan apa saudara-saudara? Tipu muslihat iblis. Iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Tapi saudara-saudara, ini tidak berarti bahwa dia tidak lagi punya kekuatan, saudara-saudara. Dia tidak lagi punya kuasa. Dia masih diberikan waktu untuk apa, saudara-saudara? Sebelum waktunya nanti dia dihukum kekal. Dia diberikan kuasa, waktu untuk apa? Untuk menyeret begitu banyak orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran. Salah satu senjata rahasia iblis apa? Tipu muslihat. Yohanes pasal yang ke-8, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ingin saudara-saudara pahami betul ini. Yohanes 8 ayat yang ke-44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara-saudara, bagaimana bisa mengalahkan iblis? Hidup dalam kebenaran. Sebab senjata yang paling ampuh yang dilancarkan oleh kuasa kegelapan, oleh penghulu-penghulu dunia, saudara-saudara, apa?
Dia datang dengan tipu muslihat. Beberapa golongan kena, saudara-saudara, kena ranjau tipu muslihat iblis, kena rudal tipu muslihat iblis, kena senjata rahasia tipu muslihat iblis. Golongan yang pertama adalah golongan yang tidak percaya akan adanya iblis. Kita tahu, banyak enggak orang-orang berkata, alah setan tuh enggak ada. Tahyul itu, saudara-saudara. Beberapa orang-orang pintar, orang-orang yang berpengetahuan, ya mereka mengatakan bahwa setan itu tidak bisa ditelaah dengan nalar. Jadi setan itu tidak ada. Saudara, ini tipu muslihat iblis. Iblis senang, saudara-saudara, ketika dia bekerja. Tapi saudara-saudara, beberapa orang saudara-saudara mempercayai bahwa mereka tidak ada. Oh, orang-orang yang seperti ini berada dalam jerat maut. Iblis tidak usah bersusah-susah untuk menjatuhkan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang tidak percaya. Yang kedua, saudara-saudara, ada orang yang percaya adanya setan, adanya iblis. Namun apa? Namun takut. Akhirnya apa, saudara-saudara? Akhirnya tunduk. Ada orang percaya, tapi akhirnya ya menyerah. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang diramal. Saudara-saudara, kalau orang percaya, engkau masih percaya horoskop, ya? Ya mungkin ini kelihatannya sepele, ya. Bintang Sagittarius cocoknya sama Virgo, ya. Bintang Gemini cocoknya sama bintang Aries. Bintang Cancer, jangan pergi bulan-bulan ini. Ya saudara-saudara, ini tipu muslihat iblis. Beberapa orang ke tukang kuamia, beberapa orang ke dukun, diramal, saudara-saudara. Percaya-percaya seperti ini. Beberapa orang percaya bahwa mereka diberkati karena ada kekuatan dari sini. Beberapa mereka akhirnya pesugihan. Ini adalah orang-orang yang percaya namun tunduk. Saudara-saudara, yang seperti ini saudara akan bayar harganya. Yaitu apa? Jiwa saudara. Saudara tidak akan pernah dilepaskan. Ya, jiwa saudara akan ditarik bersama dengan mereka untuk masuk di dalam kekekalan, dalam hukuman yang kekal. Hati-hati saudara-saudara. Ini golongan yang kedua. Ini tipu muslihat. Kenapa tipu muslihat? Saudara-saudara, iblis tidak tahu masa depan. Dia merekayasa masa depan berdasarkan apa yang saudara percayai. Ketika saudara diramal bahwa tahun-tahun ini adalah sulit, tahun-tahun depan adalah tahun di mana saudara akan sakit-sakitan, atau 2 tahun lagi saudara akan meninggal. Saudara-saudara, iblis tidak tahu, ini tipu muslihat. Tapi ketika saudara mempercayainya, dengar nih, iblis menungganginya. Dan dia merekayasa. Dan akhirnya saudara-saudara, dia akhirnya membuat apa yang saudara percaya terjadi. Tidak jarang orang-orang yang seperti ini, saudara-saudara, akhirnya betul-betul mati. Padahal saudara-saudara, ini tipu muslihat iblis. Tidak jarang orang-orang seperti ini nanti hubungannya putus. Yang sudah baik putus. Ya, tidak jarang orang-orang akan jadi bangkrut dan jatuh. Kenapa? Karena mempercayai tipu muslihat iblis. Dengar, yang Maha tahu, dia tahu masa depan, hanya Tuhan. Jadi saudara-saudara, bodohlah orang-orang yang percaya akan ramalan-ramalan dari paranormal atau daripada dukun. Ini tipu muslihat iblis. Yang ketiga, saudara-saudara, orang golongan yang percaya kepada iblis tapi aktif. Dia menjadi pemuja, dia seorang praktisi. Siapa mereka? Ya para dukun, paranormal. Ya mereka menganut ilmu hitam, tapi ilmu putih, pengabdi-pengabdi setan. Saudara-saudara, mereka ditipu sebenarnya. Mereka berpikir bahwa mereka punya kekuatan, kuasa. Mereka bisa melakukan ini, bisa menyembuhkan orang, bisa santet orang, bisa bikin orang sakit, bisa bikin sembuhin orang. Tapi itu semua tipu muslihat iblis. Mereka akan bayar dengan jiwanya. Mereka akan masuk di dalam hukuman kekal. Tapi saudara-saudara, mungkin 3 golongan ini ada, tapi tidak sebanyak golongan yang terakhir. Saudara-saudara, iblis menipu apa, saudara-saudara? Golongan yang terakhir adalah golongan yang paradigmanya tertipu. Paradigma tentang apa, Bapak Ibu? Paradigma terutama soal kebermaknaan hidup. Ini, saya mau katakan kepada saudara-saudara. Orang-orang yang seperti ini bisa adalah orang-orang yang ada di gereja, orang-orang yang mungkin aktif, saudara-saudara. Tapi mereka tidak sadar bahwa mereka berada dalam peperangan rohani, dan mereka tidak sadar kena tipu muslihat iblis. Panah api si jahat datang menipu saudara. Apa, saudara-saudara? Mereka percaya bahwa mereka akan berharga kalau memiliki barang tertentu.
Makanya mereka akan orang-orang yang seperti ini mengejar barang-barang brand, mengejar merek-merek tertentu, mengejar barang-barang yang mewah. Kenapa? Karena semakin banyak materi ini, dia merasa bahwa orang akan hargai dia. Nah, ini tipu muslihat iblis. Sebab keberhargaan kita tidak diukur dari barang, Bapak Ibu, saudara-saudara. Beberapa orang mengejar apa, saudara-saudara? Mengejar komunitas tertentu. Kalau tidak ada di komunitas ini, kalau tidak berteman dengan ini, kalau tidak ada di kelompok klub ini, ya saudara-saudara, mereka tidak merasa berharga. Saudara-saudara, ini tipu muslihat iblis. Keberhargaan kita bukan berada di sebuah komunitas tertentu. Atau saudara-saudara, beberapa orang percaya bahwa kita akan berharga kalau punya prestasi tertentu. Kita akan berharga kalau punya titel tertentu. Saya tidak akan merasa berharga kalau cuma S1. Saya perlu S2. Saya perlu S3. Sebab kalau S1 kurang berharga. Oh, betapa hebatnya ya kalau misalnya saya dapat S2 atau S3. Betapa hebatnya kalau saya lulusan universitas yang terkenal dengan predikat misalnya pujian atau cum laude. Maka saya akan berharga. Saya akan berharga kalau anak saya berprestasi. Saya akan berharga kalau saya telah melakukan pelayanan-pelayanan yang seperti ini. Saudara, ini semua tipu muslihat iblis. Itu sebabnya banyak orang akhirnya rela kompromi, rela menjual diri, rela melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Untuk apa? Untuk mengejar ini. Dan begitu banyak orang akhirnya, saudara-saudara, kehilangan sukacita, kehilangan kebenaran. Mereka mengejar uang. Mereka mengorbankan waktu-waktu yang seharusnya diberikan kepada istri mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka. Demi apa? Demi uang. Kenapa? Dengan uang mereka mendapatkan apa yang mereka ingini dan mereka merasa berharga. Ini tipu muslihat iblis. Bapak Ibu dengar. Kau berharga. Karena Yesus, Bapa saudara, ya, membentuk saudara begitu berharga. Saking berharganya, harus Yesus turun dari sorga, mati di kayu salib untuk menebus saudara. Ya saudara-saudara, engkau berharga karena Roh Kudus memberikan kau kemampuan. Saudara dengar, engkau mampu. Walaupun mungkin kau tidak bisa lakukan sesuatu yang hebat, tapi kau pasti punya karunia yang dibutuhkan. Tuhan memampukan engkau. Saudara-saudara, lihat, engkau berharga karena engkau dimiliki oleh Bapa yang luar biasa. Kita memiliki keluarga di dalam keluarga baru, keluarga anak-anak Tuhan. Dan saya mau kasih tahu saudara-saudara bahwa ketika saudara tidak mengerti kebenaran, saudara kena tipu muslihat iblis. Yang terakhir, saudara-saudara, saudara dan saya dipanggil bukan saja untuk bertahan. Ingat ini, kita bertahan atas serangan iblis. Tapi saudara dipanggil juga untuk apa? Untuk berperang, untuk melawan pekerjaan-pekerjaan iblis. Efesus pasal 6 ayat yang ke-11 mulai. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kamu dapat bertahan. Kita dipanggil untuk bertahan. Iblis serang kita setiap hari, 24 jam. Beberapa orang atau banyak orang tidak menyadari bahwa mereka berada dalam pertempuran yang hebat. Bayangin saudara-saudara. Makanya tidak sedikit orang terluka, jiwanya terluka, jiwanya sakit, rohnya terluka, rohnya sakit. Tidak bisa dipakai Tuhan seperti ini. Tidak bakal bisa berdampak. Saudara-saudara dengar. Nah, tapi bukan cuma dipanggil untuk bertahan. Coba lihat ayat 12 ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh selengkap senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan apa? Perlawanan. Ingat, saudara kita dipanggil bukan cuma berjaga-jaga dan bertahan, tapi saudara dipanggil untuk aktif. Untuk apa? Untuk melawan, membebaskan orang yang sakit. Di luar sana begitu banyak orang yang sakit jiwanya. Secara fisik mereka normal, mereka bisa tertawa, tersenyum, makan menu yang sama. Tapi saudara-saudara, ketika saudara mengikuti ada tidak sedikit atau begitu banyak orang, kalau kita lihat, aneh kok cara penyelesaiannya seperti ini ya, cara mengelola keuangan kok aneh begini ya, kok ini perilakunya aneh. Saya mau kasih tahu, ini jiwanya sakit. Mereka tidak bisa mengampuni,
mereka melakukan satu tindakan-tindakan yang nyata-nyata di luar kehendak Tuhan, wah ini rohnya sakit. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka terluka, mereka kena ranjau-ranjau tipu muslihat iblis. Tapi saudara-saudara dengar, engkau bukan cuma dipanggil untuk bertahan atas serangan, kau dipanggil untuk melawan. Bapak Ibu, saudara-saudara, orang muda dengar. Engkau belum betul-betul menjadi murid Yesus sampai engkau melakukan apa yang Yesus lakukan. Jadi seperti gurunya. So dipanggil untuk apa? Mari berdoa, mari mengadakan penyerangan dengan doa-doa peperangan saudara. Ya saudara-saudara, mari ikat orang kuat. Mari petakan rohani. Saudara-saudara, kalau saudara mau doain buat keluarga atau pribadi seseorang, mari petakan. Wah ini keluarganya nih dari dulu udah kedukun ini. Saudara-saudara, makanya kalau misalnya dia sakit-sakitan, kita tidak akan bisa sembuhin dia. Sampai kita petakan, oh ternyata dia dulu seperti ini. Ya beberapa orang terikat dengan kebiasaan buruk. Kalau saudara, saya ajak saudara-saudara baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk menuntukkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita bisa menyelamatkan musuh? Kita mesti datang ke area di mana saudara-saudara kita, mungkin itu suami saudara, mungkin itu istri, mungkin itu mertua, mungkin itu orang tua, anak, saudara-saudara yang tertawan. Saudara-saudara mesti hancurkan bentengnya, penjaranya, supaya saudara rebut, saudara rampas mereka dari dalam api. Itu yang dikatakan oleh kitab Yudas. Nah bagaimana kita tahu bahwa ini benteng kekuatannya tebal, tipis, kalau kita tidak petakan? Nah beberapa orang, saudara-saudara, bentengnya adalah benteng agama. Mereka sulit. Saudara harus masuk di dalam peperangan, dan berkata, setiap kepercayaan yang menolak Kristus sebagai Allah, kami patahkan dalam nama Yesus. Bagaimana saudara menyadari bahwa benteng itu adalah adat istiadat? Mereka lebih takut kepada orang tua daripada takut kepada Kristus. Sehingga ketika orang tua membawa mereka untuk menyembah berhala, mereka turut. Tapi beberapa mereka, saudara-saudara, benteng mereka adalah benteng kepahitan. Udah terlalu lama pahit. Punya trauma-trauma masa lalu, saudara-saudara, perceraian, terjadi penganiayaan, mungkin pelecehan. Dan ini disimpan begitu lama menjadi benteng. Kalau saudara-saudara dengar nih, cuma jadi Kristen, cuma jadi pengikut, ya simpatisan. Saudara-saudara tidak mau masuk untuk, bukan cuma bertahan, tapi saudara masuk di dalam sebuah peperangan. Dengar nih, kau bukan murid Tuhan. Tapi yang terakhir saudara-saudara, bagaimana kita bisa melawan? Hiduplah dalam kebenaran. Saudara-saudara, hiduplah dalam terang maksudnya. Ketika saudara hidup dalam ketaatan, secara otomatis saudara-saudara, kegelapan akan tersingkir. Nggak bisa tidak. Berapa banyak saudara-saudara, saudara berpikir bahwa kita sudah hidup di dalam kebenaran. Tapi ketika saudara tidak berjalan di dalam, tidak berjalan untuk menjadi berkat buat orang, saudara tidak bisa berjalan mengalahkan kuasa kegelapan. Saudara boleh rajin ke gereja, dengar nih. Ya, saya tidak bisa cek saudara. Sulit untuk mengukur saudara ini sebenarnya beribadah atau tidak. Sulit juga kan? Karena kan bukan pakai Zoom dan bukan onsite. Saya tidak tahu. Tapi kalaupun saudara-saudara beribadah, apakah saudara sepenuhnya berjalan di dalam kebenaran? Saudara menjadi orang-orang yang suka berdoa. Saudara menjadi orang-orang yang taat, suka masih setia memberi, masih berdampak buat banyak orang. Kalau saudara berjalan di dalam kebenaran, saudara-saudara, panggilan untuk berdoa, panggilan untuk saat teduh, panggilan untuk mengembalikan persepuluhan, saudara taat, otomatis saudara-saudara sebenarnya sedang berjalan di dalam kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun saudara berada yang mendengarkan dan mengikuti ibadah pada siang hari ini, dengar nih. Saya berharap saudara-saudara, mari hidup di dalam kebenaran. Ketika saudara hidup di dalam kebenaran, maka saudara tidak akan kena tipu muslihat iblis. Saya rindu saudara-saudara bukan saja
dapat menahan serangan kuasa kegelapan lewat tipu muslihat iblis, lewat apapun yang sudah saudara dengar pada siang hari ini. Tapi saudara dipanggil untuk menjadi pejuang-pejuangnya Tuhan. Alkitab berkata, roh Tuhan ada padaku. Untuk apa saudara-saudara? Untuk membebaskan tawanan. Untuk untuk melenyapkan begitu banyak penyakit. Saudara dipanggil untuk jadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus, saudara dipanggil. Mari lewat daya, doa, lewat keuangan, kita berdampak. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau saudara hari-hari ini dengar firman Tuhan, kok menyadari hari-hari ini, kok sepertinya kok kehilangan sukacita, kehilangan semangat. Beberapa kok di antara saudara kok rasa putus asa ya. Kadang-kadang tergoda untuk mau bunuh diri. Bapak Ibu dengar saudara-saudara. Mungkin kok terluka karena peperangan yang sedang terjadi. Saya mau berdoa buat saudara ya untuk hal ini. Yang kedua saudara-saudara, kalau mungkin saudara merasa bahwa saudara ini orang percaya, orang Kristen ya. Tapi saudara enggan untuk doain orang, enggan untuk nasehatin orang, enggan untuk berdampak, enggan untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan ya, untuk membawa begitu banyak kerajaan Allah diperluas. Saudara dengar, engkau mungkin bisa bukan berada dalam kebenaran ya. Kebenaran Tuhan adalah ketika kita hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kehendak Tuhan. Kalau engkau menyadari bahwa hari-hari ini kau sedang kehilangan sukacita, mungkin salah satunya karena ini. Dan saya mau berdoa buat saudara. Mari semua tundukkan kepala. Dimanapun kau berada, engkau yang ada di ruang tamu, ada yang di kamar. Saudara-saudara dengar, engkau yang sendiri berdua atau satu keluarga, dengar siapapun engkau. Saudara sedang berada di masa-masa pertempuran yang maha dahsyat. Iblis bekerja 24 jam. Setiap hari dia sangat membenci saudara. Siapa hari-hari ini mau merdeka secara keuangan? Siapa hari-hari ini engkau mau sembuh secara total? Fisik saudara mungkin hari ini sakit. Atau saudara merasa bahwa jiwa saudara, roh saudara rasa tidak bahagia. Saya mau kasih tahu, Tuhan mau menyembuhkan saudara. Tuhan mau menyelamatkan saudara. Taruh tangan saudara di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, segala luka-luka, segala apapun yang diakibatkan oleh serangan-serangan tipu muslihat dari kuasa kegelapan yang menyebabkan mereka merasa tidak bahagia, yang menyebabkan mereka pahit Tuhan, yang menyebabkan mereka mungkin sakit yang tidak terdeteksi, yang tidak pernah bisa sembuh-sembuh. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala orang kuat, segala sesuatu yang membuat, oh Tuhan Yesus, mereka tidak melihat terang kebenaran, segala benteng-benteng ideologi, benteng-benteng keterikatan, benteng-benteng, oh Tuhan Yesus, oh kehidupan yang buruk di masa lalu, trauma-trauma masa lalu, aku patahkan di dalam nama Yesus. Hari ini terimalah kesembuhan dalam nama Yesus. Aku berdoa buat para pria, para wanita, orang-orang muda Tuhan, supaya mereka sadar Tuhan, mengerti kebenaran. Mereka dipanggil untuk terus mengalahkan kuasa kegelapan, yaitu dengan jalan hidup taat akan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati siapapun yang mengikuti ibadah pada siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta dan seluruh saudara yang menyaksikan tayangan ibadah streaming pada hari ini kita telah diberkati dengan ibadah yang luar biasa dan kita telah dibangkitkan iman kita, keteguhan hati kita melalui kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta John Max Titale yang berbicara tentang bagaimana kita mengalami peperangan rohani. Untuk itu, mari kita semakin intim dengan Tuhan agar kita dapat menerima kuasa untuk mengalahkan setiap musuh-musuh kita.
Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta dan semua umat Tuhan yang setia menyaksikan tayangan ibadah streaming GBI Pondok Maharta, kita diundang kembali untuk merasakan lawatan Tuhan dalam ibadah streaming minggu depan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 pada pukul 10 pagi. Mari kita mau siapkan hati kita agar kita terus dibangun kerohanian kita dengan kebenaran firman Tuhan. Minggu depan firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya, Pastor Andriana Tri Sasanti. Mari saudara, biar kita semakin mengerti arti dan kuasa doa, baik kita intim dengan Tuhan, termasuk intim dalam doa dan doa syafaat kita. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta juga diundang bersama-sama. Kita akan melaksanakan ibadah doa malam yang setiap kali diadakan pada hari Jumat pukul 7:30 malam. Dan untuk Jumat ini kita akan melaksanakan ibadah doa malam pada tanggal 26 Maret 2021 pada pukul 7:30 malam. Kita akan bersama-sama bergabung dan join di dalam Zoom. Dan kita akan bersama-sama dikuatkan iman kita dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Dr. Pendeta Pembantu Dedi Kurniawan. Dan kita akan menaikkan pujian dan penyembahan kita. Pemimpin pujian akan dinaikkan oleh Ibu Lia, pemain musik Bapak Hadi, dan kita akan dipandu dengan admin Zoom oleh Saudara Stanley. Dan kita akan menaikkan doa syafaat kita bersama-sama. Doa syafaat kita yang pertama akan dinaikkan oleh Bapak Yodi dan doa syafaat yang kedua akan dinaikkan oleh Ibu Yanti. Mari saudara, kita bersama-sama mau gabung dalam Zoom ini dan kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Shalom kaum mudanya Tuhan dan seluruh jemaat GBI Pondok Maharta, siapapun yang menyaksikan tayangan streaming pada hari ini yang merasa dirinya berjiwa muda, diundang bersama-sama untuk kita berjumpa dalam ibadah Youth dan Teens yang akan diadakan pada tanggal 27 Maret 2021 pada pukul 7 malam, yaitu pada hari Sabtu. Semua anak-anak youth dan anak-anak teens, pastikan engkau gabung bersama-sama di Zoom dan nikmati hadirat Tuhan. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat, kami dengan penuh sukacita mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun. Demikianlah Breaking News Porta minggu ini. Berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta minggu depan. Saudara, tetap semangat dalam Tuhan, tetap intim dengan Tuhan, karena dengan keintiman kita dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan. Jangan lupa, tetap ikuti protokol kesehatan, cuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak, saudara, agar kita semuanya tidak terpapar COVID-19. Dan sekali lagi, saya undur diri, dan saya mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Saya percaya saudara-saudara, orang yang peka, dia itu tidak akan lewatkan renungan pesan Tuhan begitu aja. Saudara, kalau saudara tangkap ini, saudara taruh simpan, dan engkau mau praktekannya, dengar, engkau bisa berjalan dalam kemenangan. Engkau yang putus asa, dengar, Tuhan akan memberikan engkau pengharapan. Kau yang rasa-rasa kurang bahagia, so hari-hari ini engkau akan lihat bagaimana Tuhan akan mengembalikan sukacita, kegembiraan buat saudara. Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Ya, saudara-saudara, ingat sebelum kita akhiri, mari setia beribadah. Kita doakan supaya pandemi vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah berjalan dengan baik, sehingga pada saatnya Tuhan memberikan saya sinyal untuk kita ibadah secara onsite di dalam gereja. Saya sudah sangat rindu untuk berjumpa dengan saudara. Jangan lupa tetap pakai masker ya, terutama saudara berada di luar, berada dalam kerumunan. Tetap jaga kesehatan, ada olahraga, makanan yang bergizi, minum vitamin C ya saudara-saudara. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala, kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah yang luar biasa yang boleh kami nikmati bersama-sama keluarga, walaupun di rumah. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami.
Hamba berdoa khusus untuk hamba-hambamu, para aktivis yang sudah melayani Tuhan, baik song leader, singer, pemain musik, pemandu multimedia Tuhan. Tuhan berkati mereka, pengurapan tetap mengalir atas mereka, sehingga mereka Tuhan tetap dipakai dengan luar biasa. Jerih payah mereka tidak akan pernah sia-sia. Kami memberkati bangsa Indonesia, terutama Tuhan dalam program memberi vaksin kepada seluruh rakyat, biar semua berjalan dengan baik, semua terkoordinir dengan baik, sehingga pada gilirannya Tuhan kami juga boleh mendapatkan vaksin ini dan betul-betul menghambat pertumbuhan pandemi dan menyelesaikan penyakit-penyakit yang berada saat-saat ini di seluruh dunia ini. Kami doa Tuhan Yesus buat mereka yang berulang tahun seminggu yang lalu atau seminggu ke depan. Kami berdoa biar mereka terus setia, mereka diberkati Tuhan, semakin peka. Hamba-Mu berdoa supaya mereka mengasihi Tuhan, bertumbuh dewasa, menyukakan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat seminggu ke depan, segala aktivitas, rencana, pekerjaan, studi, semua Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Kami mohonkan berkat-Mu menyertai kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, orang muda yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah dengan sukacita berkat yang melimpah-limpah yang datang dari Bapa di sorga, damai sejahtera, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pengurapan Allah Roh Kudus yang memimpin kita hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita semua di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Sampai berjumpa lagi minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.